Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan renungan harian HKBP Resort Surabaya. Renungan harian kita pada saat ini Senin 27 Januari 2025 tertulis dalam Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Pardenggan bahasa do Jahoba di saluhukna jala dilinggum asini rohana do jadi jadianna sudena. Kebesaran Tuhan, itulah topik firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Amanginan saudara-saudara jemaat gereja kita Seresot Surabaya, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan atau kita mendengar bahwa Tuhan itu baik ketika dia naik jabatan, bahwa Tuhan itu baik sering sekali dikatakan oleh orang ketika dia disembuhkan dari sakit penyakit. Tuhan itu baik ketika selalu hidup dalam keadaan aman, dapat hadiah yang istimewa, dan perkataan ini diucapkan ketika berbicara dengan orang lain. Berdoa selalu menyebutkan Tuhan itu baik, telah memberikan ini dan itu kepada seseorang, seakan-akan ketika dua-duanya itu dikabulkan sesuai dengan harapannya, maka sesering itulah dalam doa atau dalam percakapan sehari-hari selalu mengatakan Tuhan itu baik. Bahkan seringkali dalam menyanyikan lagu rohani juga. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hanya pada saat berkat, ya, sekali lagi, apakah hanya pada saat mendapat berkat baru kita berkata Tuhan itu baik? Terus ketika kita dipecat dari pekerjaan, jabatan kita turun, sakit menahun yang tak kunjung sembuh, hidup dalam ketakutan besar, kehilangan barang yang sangat berharga, apakah kita masih bilang Tuhan itu baik? Justru yang sering kita katakan, justru yang sering kita bilang, kalau seperti yang di atas tadi terjadi, kita kehilangan jabatan, kita dipecat, penyakit menahun yang tidak sembuh, kita ketakutan yang luar biasa, sering justru yang kita katakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Oleh karena itu mari kita disegarkan dengan firman Tuhan dalam Mazmur 145 ini. Adalah hal yang harus kita renungkan untuk menjawab semua pergumulan di atas. Jadi Mazmur 145 ini adalah pujian yang ditulis oleh Daud untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan. Ayat 9 ini menyoroti sifat Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan melampaui batasan manusiawi dan mencakup seluruh ciptaannya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang,
ingin ia katakan adalah, dan ingin Daud tegaskan adalah, bahwa kasih Tuhan bersifat universal. Kebaikan Tuhan tidak terbatas pada orang-orang yang setia kepadanya, tetapi juga kepada mereka yang belum mengenalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat kebaikan Tuhan melalui alam ciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam berkat-berkatnya, baik kecil ataupun yang lainnya. Tuhan penuh rahmat terhadap semua ciptaan. Rahmat Tuhan adalah pemberiannya yang tak layak kita terima. Bahkan ketika manusia seringkali jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya. Tak hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan juga berada di bawah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bukti nyata rahmat-Nya adalah Tuhan memelihara semua ciptaan. Tuhan memelihara burung-burung di udara, bunga di ladang, dan seluruh alam semesta. Jika demikian, tidaklah Dia lebih memperhatikan kita sebagai anak-anak-Nya? Amanginang jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur 145 ayat 9 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan dan rahmat yang tak berkesudahan. Saat kita merasakan dan menyadarinya, mari kita menjadikan kebaikan dan rahmat Tuhan sebagai motivasi untuk hidup memuliakan Dia. Tuhan dalam hal ini tidak hanya memuliakan Tuhan dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata kepada sesama dan seluruh ciptaan. Apa yang perlu direnungkan dari nats hari ini? Hal yang perlu direnungkan dari renungan nats ini adalah, pertama, kebaikan Tuhan yang tidak memihak. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih-Nya bersifat universal, mencakup orang benar maupun orang berdosa. Kedua, rahmat Tuhan yang meliputi segala ciptaan. Tuhan tidak hanya baik kepada manusia, tetapi juga penuh rahmat terhadap semua makhluk ciptaan-Nya. Dia memelihara alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan dalam kebaikan dan rahmat. Kebaikan dan rahmat Tuhan adalah sifat kekalnya. Tuhan tidak berubah dan selalu setia, bahkan ketika kita sering gagal memenuhi panggilannya. Dan yang terakhir, yang keempat, respon kita terhadap kebaikan dan rahmat Tuhan. Tuhan yang baik dan penuh rahmat mengundang kita untuk merespon dengan hidup yang memuliakannya. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan rahmat. Ayat ini mengajak kita untuk bersyukur atas kasih-Nya, menghargai ciptaannya, dan hidup mencerminkan karakternya dalam hubungan kita dengan sesama dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyegarkan kami. Biarlah firman-Mu itu yang mengingatkan kami atas semua kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh kami respon dengan tindakan nyata. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, terutama secara khusus buat seluruh jemaat anak-anak Tuhan yang berada di dalam
sukacita maupun duka cita. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Kristus inilah doa dan permohonan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja.